Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CPNS dimanapun berada. Selamat datang di YouTube Latsar CPNS BNN 2022. Perkenalkan, saya Inten Pratiwi Pratama, CPNS BNN 2022, penempatan Inspektorat Utama, Jabatan Auditor Ahli Pertama. Pada hari ini, saya akan berbincang-bincang santai dengan teman saya dari instansi BPKP mengenai implementasi salah satu nilai dasar CPNS, yaitu kompeten. Berikut saya bacakan profil singkat narasumber kita hari ini. Beliau adalah Megindaris Putri atau biasa kita panggil Ginda. Saat ini beliau menjabat sebagai auditor pertama di BPKP masuk tahun 2018. Halo Ginda, apa kabar? Udah lama banget kita gak ketemu ya Gin, ya Allah. Berarti ini tahun keempat ya di BPKP. Gimana sih suka duka di BPKP? Bisa kali cerita-cerita buat Inten nih. Iya, kabar baik Inten. Inten juga apa kabar? Alhamdulillah baik, Gin. Ya udah lama banget kita nggak ketemu, Ginda. Iya, tiba-tiba sekarang udah jadi PNS ya Inten ya. Ya, alhamdulillah ya aku jadi junior nih. Ya. Nih aku jawab pertanyaan Inten yang tadi ya. Tadi kan yang ditanya suka duka di BPKP. Nah, sebenarnya banyak ya, karena aku kan udah dari tahun 2018 lah. Jadi sekarang udah jalan 4 tahun. Kalau sukanya itu tuh mungkin di awal-awal itu kan pas kita masuk ke BPKP, itu tuh kayak jadi banyak teman baru gitu. Jadi banyak. Jadi kan kalau channel ya. Channel, iya. Jadi kan di BPKP tuh lintas generasi. Jadi kayak banyak kayak anak-anak baru lulus, anak-anak stan gitu yang masih unyu-unyu gitu. Iya, masih seger nih. Seger nih. Ya itu, jadi kayak banyak lah. Jadi kita menambah pertemanan baru. Itu sukanya. Terus kalau dukanya itu sih mungkin buat aku tuh di awal-awal juga. Jadi waktu pas penempatan kalau di BPKP itu kan, BPKP itu kan ada penempatan ya, dan penempatannya itu di seluruh Indonesia. Dia kantornya tuh di ibu kota provinsi gitu. Jadi masing-masing ibu kota provinsi itu ada kantor di BPKP-nya. Mungkin kalau Inten sekarang kan BNN ini kan di Jakarta doang ya? Iya, di Jakarta. Berarti pas Ginda daftar itu nggak dikasih tahu dong penempatannya di mana? Sebenarnya tuh waktu pas pendaftaran di surat edarannya itu ada kalau memang nanti ditempatkannya itu di seluruh provinsi. Cuman kan dulu aku mikirnya tuh mungkin ditempatinnya tuh berdasarkan domisili gitu kan, masih lugu ya, masih nggak tahu gitu. Masih lugu imut ya. Iya, jadi aku pikir ya udah mungkin nanti ditempatin berdasarkan domisili, jadi mungkin nggak jauh-jauh lah dari Jakarta. Tapi ternyata waktu pas masuk gitu, terus ternyata penempatannya itu random. Dan kita jadi ya udah terima aja kan, mau dimanapun kita harus terima. Ya udah, jadi lumayan berat di awal-awal tuh waktu pas ninggalin Jakarta itu lumayan sih, karena kan belum pernah jauh ya dari Jakarta, selama ini Jakarta aja, terus tiba-tiba harus ke Kalimantan gitu, gimana gitu. Jadi iya. Ya paling di situ, cuman lama-lama bisa lah, kan adaptasi di sana. Nggak, ternyata kota juga sih, nggak terlalu sepi. Yang aku pikirin kan dulu di Kalimantan nggak ada apa-apa gitu, ternyata ya rame juga sih. Gitu. Syukurlah. Terus dengar-dengar kalau nggak salah Gina lagi ngambil S2 juga ya. Itu ngambil jurusan apa, Gin? Oh iya, aku tuh lagi S2 di Ilmu Ekonomi UI. Widih, keren. Balik lagi ya, Gin ya. Depok. Ya, sampai bosen sebenarnya. Itu kalau nggak salah, dengar-dengar juga Ginda dapat beasiswa ya? Dari mana tuh, Gin, dapatnya? Ya, jadi aku sebenarnya dikasih tahu beasiswanya itu waktu pas di Tarakan. Jadi waktu pas di Tarakan itu memang kan salah satu motivasi kita untuk balik ke tempat asal gitu ya, ke domisili itu kan lewat sekolah. Jadi kalau misalnya nanti keterima beasiswa sekolah gitu, itu memang nanti akan dipindah tugaskan ke tempat asal, ke domisili. Jadi orang-orang di daerah tuh biasanya
emang ngejar beasiswa gitu loh, Ten, semangat gitu buat ngejar beasiswa. Iya, Dan semangat. iya, dan informasinya itu memang dikasih tahu sama kepegawaian. Biasanya memang kalau ada beasiswa gitu kayak kalau kan beasiswa Bappenas atau ada LPDP gitu kan, itu biasanya untuk jadwal-jadwalnya tuh dikasih tahu dari kepegawaian di kantor, Oh, di berarti masing-masing memang kantor perwakilan. memang difasilitasin ya berarti dari kantor misalkan kan kalau menurut pas kita daftar waktu dulu itu kan katanya nggak boleh pindah tuh 10 tahun nih, tapi bisa pindah kalau misalkan kita dapat beasiswa gitu ya. Enak juga ya berarti kalau misalkan Kalau informasinya lebih apa dari kantor gitu, jadi kita nggak nyari-nyari sendiri gitu. iya, sebenarnya karena mungkin kantor juga ngerti kali ya, kalau kita kan memang bukan warga asli sana dan memang kita masih punya kesempatan kan banyak juga kayak dari STAN itu kan masih D3. Jadi mereka rata-rata ngejar buat S1. Nah, kalau kita kan S1 jadi ngejar untuk S2. Jadi karena masih pada muda-muda, kepegawaiannya juga mungkin mengerti gitu kalau kita memang mencari kesempatan untuk beasiswa gitu. Dan memang peminatnya memang banyak kan dari tahun ke tahun. Jadi memang kepegawaiannya juga udah ngerti lah kalau kita memang mencari beasiswa itu. Terus kalau apa namanya informasi juga itu kita rata-rata juga ini sih saling terhubung gitu loh sama teman-teman sejawat seangkatan gitu. Jadi kalau misalnya ada informasi-informasi gitu biasanya di grup memang udah ada informasinya. Jadi siapa gitu yang udah tahu duluan itu saling sharing kayak gitu. Oh, itu tuh kalau misalkan dapat beasiswa gitu ya, itu tuh gimana sih caranya bisa dapat beasiswa itu selain dikasih informasi sama bagian kepegawaiannya? Maksudnya kayak tes-tesnya gitu, apakah kita tes dari kantor atau kita tes langsung? Kan tadi dapat dari Bappenas ya. Itu tuh apa kita ke Bappenasnya atau gimana sih? Kalau pertama sih kan seleksi administratif dulu ya biasa. Jadi kita ngumpulin dokumen itu dan itu memang dibantu dari kepegawaian, memang dibantu dari BPKT. Jadi untuk berkas-berkas yang memang dari kantor gitu seperti SK gitu-gitu memang udah disiapkan dari BPKP. Nah, terus sisanya tuh ya kita nyiapin sendiri kayak ijazah paling kayak gitu-gitu. Nah, nanti kalau udah lulus tahap administrasi, kita tuh tes kan. Cuman karena kemarin aku tuh gelombang tahun 2020 pendaftarannya, jadi tesnya pun kan COVID tuh lagi parah-parahnya. Iya, parah banget Jadi COVID, aku ya Allah. jadi aku tesnya pun kebijakan dari Bappenasnya itu online. Oh, Jadi tesnya itu kayak ada psikotes, terus habis itu kayak ada TOEFL. Nah, itu semua dilaksanakannya secara online gitu. Cuma normalnya sih memang kita harus memang ada kalau normalnya nih kalau nggak COVID itu ada wilayah-wilayah apa namanya yang ditentukan gitu. Biasanya kota-kota besar gitu kayak bisa di Jakarta, di Bandung, di eh, apa Kalsel, terus habis itu ya pokoknya dipilih lah kota-kota besar nanti kita ke sana gitu buat tes langsung Oh, gitu oke. sih. Terus kan berarti Ginda sekarang full kuliah ya? Kuliah doang. Terus nanti tugas-tugas kantor gitu gimana? Kalau aku karena aku beasiswa full, jadi sekarang dibebas tugaskan Ten. Oh, Jadi jadi aku nggak kayak kerja. tugas-tugas belajar gitu ya? Untuk belajar itu bisa sendiri. Oh. Kalau izin belajar kan bisa juga dirapel sama ngantor gitu kan ya. Kalau misalnya ngantornya pagi, mungkin kuliahnya malam gitu. Tapi kalau tugas belajar itu memang biasanya tuh untuk full, benar-benar buat kuliah gitu, buat beasiswa. Kayak gitu. Iya. Jadi pengen deh gue dapet beasiswa juga. Semoga di instansiku itu ada kemudahan buat Amin. informasi ya untuk beasiswa juga. Jadi kita bisa bareng-bareng gitu. Maaf ya, ini banget. Ya lu masuk gua lulus kayaknya. Oke deh, kayaknya sekian aja deh bincang-bincang santai kita dengan teman baikku, Ginda. Semoga informasi yang diberikan sama Ginda itu bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih juga Ginda buat waktunya. Semoga lancar dan sukses terus ya kuliahnya. Terima Oke. kasih, Inten. Lancar juga ya.
Iya, Pasarnya. iya, Deginda. Nah, Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Sampai ketemu di podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan hasil pengamatan dari bincang-bincang santai dengan teman saya dari instansi BPKP, yaitu adanya dukungan yang diberikan oleh instansi kepada pegawai, khususnya ASN, dalam meningkatkan kompetensinya, seperti memberikan informasi dan kemudahan terkait beasiswa. Bila ada ASN yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Saya harap hal tersebut dapat diimplementasi pada instansi saya tercinta yaitu BNN. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.